Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Raga Gumai, NPM 1916021025, kelas reguler A, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2019. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Politik Keuangan Negara dengan dosen pengajar Bapak Budi Kurniawan. Jadi soalnya adalah bagaimana kebijakan fiskal untuk mengentaskan masalah COVID-19. Jadi sebelum masuk pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan suatu perekonomian negara dengan memanfaatkan pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang mana kebijakan moneter digunakan untuk menstabilkan perekonomian suatu negara melalui tingkat suku bunga dan juga mengontrol jumlah uang yang beredar. Instrumen utama dari kebijakan fiskal ini adalah pendapatan dan juga pajak. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengarahkan perekonomian suatu negara atau mempengaruhi perekonomian suatu negara. Dengan kata lain, melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengarahkan perekonomian suatu negara menuju suatu keadaan yang diinginkannya. Dengan kebijakan fiskal, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya investasi suatu negara, kesempatan kerja, dan juga pendapatan nasional. Jika kita lihat, perekonomian Indonesia saat ini tengah dihadapkan pada suatu pandemi, yaitu pandemi COVID-19, yang mana pandemi COVID-19 ini mengakibatkan perekonomian negara Indonesia mengalami resesi. Jadi apa itu resesi? Resesi adalah suatu kemerosotan atau suatu keadaan di mana PDB atau produk domestik bruto mengalami penurunan. Jadi dapat digambarkan perekonomian saat ini, keadaan perekonomian Indonesia saat ini seperti ini. Ini adalah fresh level dan ini adalah real GDP. Dan ini adalah long run aggregate supply. Dan ini adalah short run aggregate supply dan aggregate demand. Nah, dari sini dan ini adalah titik equilibrium. Nah, disinilah kondisi ekonomi saat ini yang tengah mengalami resesi. Resesi ekonomi ini memiliki dampak simultan terhadap perekonomian suatu negara, yang mana dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan, tingkat investasi, dan juga peluang kerja. Resesi ini memiliki efek domino yang mana dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara dan juga keadaan-keadaan lainnya. Seperti apabila tingkat investasi itu rendah, maka tingkat produksi barang dan jasa pun akan menurun. Akibat dari tingkat produksi barang dan jasa ini yang menurun ini, maka akan meningkatkan jumlah pengangguran yang disebabkan oleh adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dari pemutusan hubungan kerja ini dan juga rendahnya tingkat produksi barang dan jasa ini akan menimbulkan dampak lain seperti menurunnya daya beli masyarakat. Dengan menurunnya daya beli masyarakat, maka keuntungan perusahaan pun akan ikut menurun. Nah, oleh karena itu sangat penting sekali untuk segera menanggulangi atau menyelesaikan masalah resesi ekonomi ini. Karena dengan resesi ekonomi ini, maka perekonomian negara apabila dibiarkan terus-menerus akan semakin memburuk dan akan masuk ke tahap yang lebih buruk lagi, yaitu depresi ekonomi. Nah, depresi ekonomi ini memiliki dampak yang fatal terhadap perekonomian suatu negara. Karena dengan depresi ekonomi ini, perekonomian negara dapat mengalami kebangkrutan, dan apabila perekonomian suatu negara telah sampai pada tahap itu, maka pemulihan dari perekonomian negara itu akan sulit untuk diperbaiki. Oleh karena itu, penting untuk mengambil suatu kebijakan untuk mengentaskan masalah resesi ekonomi ini, yang mana disebabkan oleh pandemi COVID-19. Oleh karena itu, ada beberapa kebijakan yang dapat diambil. Di antaranya adalah yang pertama, melakukan realokasi anggaran untuk mencegah penyebaran dan pengobatan COVID-19. Dana tersebut dapat diambil melalui dana perjalanan dinas dan juga dana belanja non operasional.
Dana tersebut dapat dialokasikan untuk percepatan pengobatan COVID-19 dan pencegahan penyebaran COVID-19. Dan pemerintah juga harus mengambil kebijakan at all cost seperti pengadaan barang dan jasa penunjang kesehatan, ruang isolasi, pakaian pelindung diri, dan juga obat-obatan. Dapat juga dengan menggratiskan biaya pemeriksaan kesehatan, baik itu bagi yang positif terinfeksi ataupun yang tidak terbukti terinfeksi. Memang konsekuensi dari pembengkakan defisit anggaran dan ditambah lagi dengan pendapatan APBN yang kian menurun memang memberatkan keuangan pemerintah. Namun dalam hal ini nilai kemanusiaan seharusnya dikedepankan dibandingkan dengan kalkulasi ekonomi yang memang dapat ditanggulangi sejalan dengan membaiknya perekonomian masyarakat. Lalu yang kedua adalah menurunkan tarif listrik, BBM, dan juga air. Nah, pemerintah dapat menjaga daya beli masyarakat dengan menurunkan tarif harga listrik, BBM, dan air bersih. Karena tarif listrik, BBM, dan juga air bersih adalah biaya yang memang dalam kendali penuh pemerintah. Sebenarnya dengan menurunkan tarif harga BBM dan air bersih dan juga listrik ini tidak akan terlalu memberatkan BUMN, karena kita mengingat bahwa harga minyak mentah per barelnya yang turun ke kisaran 20 USD itu akan berlangsung lama seiring mengingat resesi ekonomi yang saat ini tengah berlangsung. Lalu yang ketiga adalah melakukan relaksasi pajak. Dengan menurunkan atau mengurangi biaya pajak, maka akan memperbaiki perekonomian Indonesia secara bertahap. Mengapa saya katakan demikian? Jadi logikanya begini, apabila biaya pajak ini diturunkan, maka penghasilan masyarakat ini tidak akan banyak tersita untuk membayar pajak, maka daya beli masyarakat pun akan terdongkrak naik. Kebijakan pemerintah dalam melakukan relaksasi pajak ini dan juga pajak terhadap pekerja industri manufaktur atau juga pajak badan industri manufaktur seharusnya lebih diperluas lagi, mengingat bahwa yang merasakan efek dari resesi ini tidak hanya industri manufaktur saja, tapi banyak aspek-aspek lainnya. Dan juga pemerintah dalam melaksanakan relaksasi pajak dapat dengan cara melakukan pemotongan biaya pajak, melakukan percepatan pembayaran restitusi, dan juga melakukan penundaan pembayaran cicilan pajak oleh sektor-sektor lainnya, terutama kepada sektor yang paling merasakan dampak dari resesi dan pandemi ini, seperti sektor pariwisata dan juga sektor transportasi, yang mana kita ketahui bahwa di saat pandemi ini sektor pariwisata ini mengalami sepi pengunjung. Lalu yang selanjutnya adalah pemberian BLT atau bantuan langsung tunai. Pemerintah dapat menjaga daya beli masyarakat kelas bawah dengan cara memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan, seperti masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan akibat dari pandemi ini, atau juga masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat daripada pandemi ini. Namun, penyaluran BLT ini perlu diikuti dengan keakuratan data dan ketepatan data penerimanya, dan perlu adanya perbaikan mekanisme dalam pendistribusiannya dan kelembagaan dalam pendistribusiannya, agar masyarakat yang mendapatkan BLT ini memang masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan tidak salah sasaran. Kita belajar dari pendistribusian bantuan sosial selama ini, yang mana masih sering salah sasaran dan tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sampai dengan tingkat kecamatan, agar pendistribusian ini berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan daya beli masyarakat pun dapat tercapai. Lalu yang terakhir adalah menjaga pasokan distribusi bahan pangan. Pemberian BLT ini harus diikuti dengan adanya kebijakan yang dapat menjaga pasokan dan pendistribusian barang-barang, terutama bahan pangan. Karena seperti yang kita ketahui bersama, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, penimbunan bahan makanan itu sangat besar kemungkinan terjadinya.
Oleh karena itu harus ada kebijakan untuk mengatasi hal itu agar bahan-bahan pangan yang sudah terdistribusi dapat sampai ke semua kalangan masyarakat. Nah, oleh karena itu, dengan diterapkannya kebijakan-kebijakan tadi diharapkan mampu membawa perekonomian negara menuju suatu keadaan yang kita inginkan sesuai dengan tujuan utama daripada kebijakan fiskal itu tadi. Dapat kita gambarkan dengan menggeser kurva ini ke kanan, atau kita sebut dengan agregat demand 2. Dengan diterapkannya kebijakan-kebijakan tadi, diharapkan mampu menghasilkan multiplier effect atau penggeseran kembali agregat demand ke arah kanan atau agregat demand 2. Dan ini titik equilibrium 2. Ini adalah titik equilibrium 1. Nah, dengan hal itu diharapkan perekonomian Indonesia kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi dan juga dapat segera terlepas dari pandemi COVID-19 ini. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.